Kesehatan merupakan hal terpenting bagi manusia, aset yang paling berharga yang perlu kita jaga. Tentunya hal ini akan menjadi suatu yang paling kita cintai dalam hidup adalah sebuah kesehatan. Kesehatan dimulai dari kebersihan, dan kebersihan merupakan sebagian dari iman yang tentu saja itu menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan dalam hidup kita. Pemirsa Ngobrasik, masih bersama saya Ion Cahyono di Ngobrol Asik Sambil Ngopi ala Selebriti. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu seorang dokter gigi, di mana beliau ada tim medis dari Rumah Sakit Harapan Mulia dan juga beliau bertugas di Puskesmas Cibarusah. Beliau adalah Dokter Gigi Prasetyaning Tias Agustrianti Mars. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Beliau adalah alumnus dari Sarjana Kedokteran S1 dari Universitas Trisakti yang merupakan angkatan 2003, dan juga beliau adalah S2 mengambil jurusan Manajemen Rumah Sakit di Universitas Indonesia Fakultas Kesehatan Masyarakat. Tentunya banyak kiprah beliau yang tentunya menjadi satu hal yang paling mendasar tentang kejuruan dia sebagai seorang dokter gigi. Mau tanya nih dokter, gigi kayak yang disebut sama masyarakat itu ada dokter gigi Fitri Yusuf, lebih dikenal seperti itu. Nah, gimana Bu, penanganan tentang kesehatan gigi dan bagi masyarakat seperti apa? Biar tentunya masyarakat akan tahu tentang seputar kesehatan gigi dan mulut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita pada siang hari ini bisa dipertemukan. Yang pasti sih karena saya juga dokter gigi puskesmas, jadi kewajiban saya sebagai dokter puskesmas tidak hanya dalam hal pengobatan saja, tapi yang terpenting adalah preventif atau mengajarkan, membagi ilmu ke masyarakat bagaimana pentingnya mencegah daripada mengobati. Jadi bagaimana memelihara kesehatan gigi, bagaimana harus agar gigi tersebut dipertahankan sebisa mungkin tidak sampai dicabut. Kalau berlubang ya harus segera ke puskesmas atau ke klinik atau ke rumah sakit agar bisa ditambal atau dilakukan perawatan. Kemudian untuk kesehatan gigi yang lainnya yaitu dengan membersihkan karang gigi rutin 6 bulan sekali. Jadi kalau ke dokter gigi itu jangan dalam kondisi sudah kesakitan gitu, tetapi ya kalau bisa ke dokter gigi. Lebih ke pencegahan ya? Iya, jadi ya seperti kita ke salon mungkin ya kalau ibu-ibu. Jadi untuk mencegah supaya tidak sampai menjadi sakit gigi, apalagi harus sampai abses dan sebagainya. Yang sering terjadi di masyarakat itu gimana dokter? Kira-kira penyakit mulut apa sih yang terjadi di masyarakat? Untuk masyarakat pasti akan tahu, dan bagaimana cara pencegahannya itu? Karena memang kadang-kadang kita sangat tidak bisa menjaga untuk kesehatan di gigi maupun mulut itu sendiri. Iya, yang pasti sih di masyarakat kita masih untuk edukasinya masih sangat rendah kalau bisa dibilang. Dari hasil Riskesdas yang terakhir di tahun 2018, kami PDGI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan waktu itu melakukan penelitian langsung ke masyarakat. Jadi kami dibagi di grup-grup gitu, dan itu di seluruh Indonesia. Penelitiannya tidak hanya di Jawa Barat tapi sampai di luar Jawa juga. Itu yang tertinggi tetap adalah karies gigi gitu. Jadi gigi berlubang itu masih tertinggi, masih PR banget gitu untuk se-Indonesia. Karies ya, gigi berlubang itu. Nah, kalau untuk saat waktu pandemi bagaimana Bu? Apakah banyak berpengaruh untuk pandemi COVID-19 ini? Sangat jelas berpengaruh karena salah satunya penularannya kan lewat aerosol, lewat udara yang ada di percikan udara yang ada di mulut ya, seperti itu. Jadi percikan liur maksudnya. Jadi ya sangat berpengaruh. Sempat awal-awal 3 bulan pertama kami menutup praktek kalau bisa dibilang, hanya untuk kegiatan darurat saja yang kami lakukan, pengobatan darurat seperti misalkan perdarahan atau sakit yang amat sangat gitu ya, pulpitis akut seperti itu. Tapi untuk yang bersifat estetik dibatasi saat wabah pandemi. Namun
sekarang kan sudah mulai new normal, jadi perlahan-lahan ya kami mulai kembali melakukan tindakan-tindakan yang bersifat estetik, baik itu scaling, penambalan sinar dan sebagainya, dengan protap pemakaian APD yang level 3. Jadi selain memakai masker bedah seperti ini, kami juga memakai N95 yang itu cukup merepotkan. Iya. Pemirsa Ngobrosip masih penasaran dengan kami dan Dokter Gigi Fitri Yusuf. Tetap simak dan tonton Ngobrasip. No gibah, no gosip untuk Indonesia yang lebih maju. Ada perkembangan yang tentang pasien gigi yang mungkin pernah permasalahannya pernah diatasi, itu seperti apa yang sudah menjalani sekarang sebagai seorang dokter. Kira-kira paling berat masalah untuk gigi itu seperti apa? Ya, yang paling berat sih yang jelas kalau ada keganasan ya Pak, kasus-kasus yang misalkan ada di bawah lidahnya itu udah seperti kelihatan kayak sayur tuh, mungkin kalau bisa diibaratkan bangkol atau brokoli seperti itu. Jadi kita biasanya rujuk sih kalau seperti itu. Kemudian ada juga yang lidahnya tuh udah setengah terbakar gitu, karena memang selain gigi dan mulut kan di dalam rambut juga ada lidah ya, yang memang itu banyak sekali kasus keganasan atau kanker di lidah ya. Salah satunya juga karena kebiasaan merokok yang sangat banyak ya di masyarakat kita seperti itu. Terus yang pernah saya hadapi selainnya sih mungkin kasus-kasus kecelakaan ya yang memang agak juga menyeramkan. Kalau di UGD kalau yang bisa kita tangani ya kita tangani di sini, kalau yang tidak bisa biasanya kita rujuk ke bedah mulut. Penanganan termasuk penyakit mulut, jadi kan bukan hanya sekedar gigi saja ya, berarti kan termasuk mulut. Kira-kira yang sering diderita oleh masyarakat apa sih penyakit seperti itu? Kalau untuk penyakit mulut banyak sih Pak. Salah satunya mungkin hal yang ringan tuh sariawan ya. Tapi sariawan itu juga harus kita lihat. Maksudnya kalau sariawan yang biasa biasanya seminggu sampai 2 minggu dia akan sembuh sendiri, karena sariawan itu kalau bahasa kedokterannya kan stomatitis aftosa. Nah itu adalah self-limiting disease, jadi penyakit yang akan sembuh dengan sendirinya dengan kita meningkatkan daya tahan tubuh, asupan makanan, menjaga pikiran gitu ya. Tapi kalau sariawan itu berulang di tempat yang sama, di situ aja ya, selama lebih dari 2 minggu, dan itulah yang harus kita waspadai, yang kita harus periksakan gitu. Tapi kalau sariawan itu sering berpindah tempat, itu insya Allah aman. Pernah nggak sih terjadi kasus adanya penyakit kanker mulut? Dulu kan pernah kan ada ya? Iya. Heboh di Indonesia tentang adanya penyakit kanker mulut kan? Ini seperti apa dok kayak gitu? Iya. Kanker sendiri itu memang bisa terjadi di mana saja ya. Kalau di mulut itu paling sering terjadi di lidah seperti itu. Tapi ada juga dari sisa akar yang didiamkan, nggak dicabut. Kemudian bahkan kanker lidah itu pernah juga terjadi dari sisa akar yang tajam yang mengenai tempat yang sama. Jadi kena gesek-gesek terus lidahnya gitu. Tapi tetap aja namanya kanker itu dia ada faktor genetik juga Pak, ada faktor keturunan, ya berarti ya lingkungan, bagaimana dia cara makannya, apakah makan makanan yang mengandung MSG gitu ya. Kemudian sering makan yang suhunya itu sangat berbeda secara drastis, dari panas banget misalkan makan bakso yang panas banget kemudian langsung minum yang
Dingin banget. Pengaruh budaya Pengaruh sih, mempengaruhi, tapi setiap orang berbeda-beda. Menurut Iya. itu akan menjadi kebiasaan. Jadi antara satu dan lain pasti apa maksudnya Jakarta kapasitasnya berbeda gitu Iya. ya. Begitu juga pernah nggak ini penyakit gigi mulut terutama untuk bayi yang masih usia 1 tahunan, pernah nggak terjadi seperti itu? Kalau bayi selama saya praktek sih belum pernah Belum ya pernah ya. ketemu, tapi biasanya mereka lebih ke trauma karena jatuh, misalkan kena apa terbentur seperti itu. Jadi itu sih kalau bayi, anak-anak lebih sering karena jatuh. Iya. Tapi kan kadang-kadang saya lihat kadang-kadang namanya bayi itu kadang-kadang di langit-langit itu ada putih-putihnya mungkin karena bekas air susu ibu atau Iya. gimana saya nggak ngerti. Itu gimana kembangan dok? Apakah termasuk penyakit atau bukan? Ya itu sih sebenarnya bukan penyakit Pak, Iya. hanya harus rajin dibersihkan aja. Biasanya saya memberikan edukasi ke ibu-ibu yang masih menyusui putra atau putrinya dengan membersihkan menggunakan jari yang dipakaikan atau Kayak kasar. ya, kemudian dibersihkan pelan-pelan. Tapi kasanya harus kasar steril seperti itu. Sekarang juga kan ada untuk menyikat lidah ya alat Iya. gitu yang kayak plastik itu bisa dibeli. Tapi Iya. kayaknya yang paling enak tuh memakai jari ibunya sendiri dengan kain kasar tersebut. Nah, kalau untuk mengatasi gigi yang banyak ini ya udah kayak jadi berubah warna kuning gitu gimana? Itu seperti apa? Maksudnya kita dengan berdua jadi malu gitu malu sendiri karena mungkin karena sisa makanan menempel atau gimana itu kata proses seperti apa? Ya, yang jelas gigi susu dan gigi tetap itu pasti berbeda warnanya. Iya. Gigi susu itu dia lebih putih. Kalau gigi tetap itu dia memang lebih kuning karena memang email gigi tetap yang diciptakan ya oleh Allah itu memang lebih kuat pastinya. Jadi kalau kuningnya itu masih kuning yang normal itu sih wajar aja Pak. Cuman kalau tadi Mbak cerita ada sisa makanan, itu kita harus bersihkannya lebih baik sebelum sikat gigi ya dengan dental floss atau benang gigi. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan tusuk gigi. Karena tusuk gigi itu akan melukai gusi kita gitu. Tusuk gigi berarti berbahaya ya. Iya. Ingat ya, tusuk gigi berbahaya. Nah, tapi yang paling saya kadang-kadang herankan, kita kan dalam pergaulan kan pasti pengen dong giginya putih bersih cering gitu kan, biar kelihatan kita pede untuk bergaul. Nah, kalau untuk mengatasi supaya gigi kita tetap bersih dalam itu, kan katanya ada yang membuat pakai larutan kimia supaya lebih putih karena terlalu lama karang gigi itu. Gimana dok? Menurut kedokteran seperti apa? Iya, yang pasti 6 bulan sekali harus membersihkan karang gigi Pak ke dokter gigi. Apa tidak ada efek misalkan email jadi tipis atau dan sebagainya? Iya, kalau untuk bleaching sendiri atau pemutihan gigi itu sebenarnya memang memakai kimiawi ya dengan larutan peroksida juga. Jadi memang sebenarnya tidak terlalu dianjurkan gitu. Tapi yang penting gigi itu ya bersih aja sesuai dengan warna alaminya gitu. Kalau memang mau diputihkan ya dengan bleaching tadi. Memang sebenarnya pasti ada efek kimiawinya. Ngobrasi masih tetap bersama saya dan Dr. Prasetyaning Tias. Mas, kita masih ngobrol-ngobrol tentang kesehatan gigi dan mulut. Seputar itu bagaimana cara pencegahannya, juga bagaimana cara kita memeliharanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita akan tetap di Ngobrasip, no gibah, no gosip untuk Indonesia lebih maju. Berapa bulan ini? Baru seminggu. Ya. Gak berani nyentuh. Misal masih bersama saya di Ngobrasip dan bersama saya ini saat ini adalah Dr. Prasetyaning Tias, dokter gigi dari Rumah Sakit Harapan Mulia Cibarusan. Saat ini ada beberapa hal yang kita harus garisbawahi bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut sangat penting sekali, yang tentunya akan berdampak efek bagi kesehatan seluruh tubuh karena gigi dan mulut adalah sesuatu yang sangat vital bagi manusia. Dokter, kalau kita melihat perkembangan zaman sekarang, apalagi di era yang udah seperti ini, kan tidak seperti pada saat dulu kita menggosok gigi dengan batu bata. Saya masih merasakan loh dok, bata merah itu buat sisa gigi itu masih
Nah kemudian ada yang pakai jerami pun juga pernah saya melakukan seperti itu. Kira-kira kalau menurut dokter perkembangan dari zaman dulu sampai zaman sekarang apakah ada perbedaan atau masih ada kesamaan dok? Untuk alat membersihkan giginya maksudnya? Ya yang pasti kalau dulu ya seperti cerita Bapak ya, terus kadang orang-orang masih memakai sirih ya, menggunakan sirih untuk memperkuat giginya, padahal pemakaian sirih sendiri dalam ilmu kedokteran gigi ada pro kontra juga, maksudnya tidak, memang mungkin ada efek untuk menguatkan email, tapi di sisi lain juga ada membuat iritasi di dalam gusi itu sendiri gitu. Jadi kalau untuk perkembangannya ya pasti di dunia kedokteran itu penelitian terus berkembang ya dengan jurnal-jurnal yang terbaru gitu ya. Ya kita sekarang untuk memakai pasta gigi pun disarankan yang minim deterjen. Jadi sedikit busanya itu lebih baik dibandingkan pasta gigi yang begitu kita pakai untuk sikat gigi banyak busanya. Untuk membedakan seperti itu gimana dok? Kan pasta gigi itu banyak mereknya tuh, ada inilah itulah ini aja, kita nggak menyebutkan merek maaf. Tapi bagaimana cara membedakannya dok? Ya, yang jelas untuk pasta gigi yang tidak mengeluarkan deterjen ketika kita gosokkan itu ya memang tidak banyak busanya itu aja. Jadi kalau begitu kita pakai sikat gigi berbusa banyak, berarti lebih banyak kandungan deterjennya, maksudnya dibandingkan dengan fluornya, dengan kandungan yang untuk memelihara kandungan fluoridnya ya. Iya, untuk memelihara. Terus kalau pasta gigi itu ada di ujungnya itu biasanya ada label merah, label hijau, label kuning, itu artinya apa dok? Di kemasan pasta gigi itu biasanya suka ada gitu. Saya temukan. Saya tidak tahu ini label hijau itu artinya apa, label merah itu artinya apa gitu. Ya kalau hijau sih pada dasarnya untuk obat-obatan atau alat-alat bahan-bahan kedokteran itu untuk yang aman ya Pak ya. Itu kalau di pasta gigi sih setahu dokter nggak seperti obat banget, maksudnya kalau hijau itu untuk aman, biru itu naik satu di atasnya, kalau merah itu harus dengan resep dokter seperti itu. Enggak sih, nggak sampai sebegitunya, cuman memang ya tadi yang seperti dokter bilang kalau bisa pilih pasta gigi yang lebih sedikit busanya. Kemudian ketika kita memakaikan ke sikat gigi cukup di ujungnya aja, jadi nggak perlu sampai pastanya itu penuh gitu ya. Iya, tapi sedikit di ujungnya kita masukkan ke bulu-bulunya, bulu sikat gigi sampai rata, itu akan lebih awet untuk menggosok sampai ke gigi paling belakang. Kalau kita taruh banyak itu justru akan tumpah-tumpah nanti dan akhirnya bagian belakang nggak tersikat dengan pasta gigi tersebut. Ada yang paling ngerti gimana kira-kira kalau untuk para pemirsa Ngobrasif bagaimana yang paling perlu kita jaga, artinya dengan cara pengolahan sikat gigi, dengan cara menyikat gigi yang benar. Tentu ada hal trik-trik yang khusus yang bisa diberikan kepada para pemirsa atau masyarakat Indonesia pada umumnya. Iya, yang jelas waktu menyikat gigi itu sangat menentukan efektivitas dari sikat gigi tersebut. Maksudnya waktu yang tepat itu akan lebih memberikan dampak yang lebih baik gitu ya. Waktunya adalah sesudah sarapan dan sebelum tidur malam. Yang paling penting banget sih sebelum tidur malam, karena pada saat tidur kan cukup lama ya kita beristirahat, disitulah kuman, bakteri itu bekerja. Jadi kalau pada anak-anak sih terutama kalau saya penyuluhan sebelum bobo ya harus sikat gigi. Itu ibunya harus telaten untuk menyikatkan. Kadang rata-rata sikat gigi kapan? Waktu mandi. Padahal mandi itu sore, habis sore makan lagi malam, nanti habis makan malam ngantuk, nggak sikat gigi. Jadi kayak bukan percuma sih, cuman lebih baik ya sebelum tidur dan sesudah sarapan. Itu pun dikasih jeda minimal ya kalau bisa setengah jam, tapi kalau terlalu lama paling tidak 10 menit. Karena kalau kita setelah makan langsung menyikat gigi, itu justru kondisi di rongga mulut kita belum netral keasamannya. Jadi kalau kita mengunyah, keasaman kita aktif di air liur kita, dan itu lebih membuat lingkungan rongga mulut kita mudah untuk karies. Jadi ditunggu netral dulu sekitar 10-15 menit baru kita menyikat gigi seperti itu. Pesan terakhir untuk masyarakat Indonesia, tentunya pemirsa Ngobrasif sebagai Dokter Prasetya Ningtyas, untuk pesan terakhir untuk pada masyarakat Indonesia itu kira-kira silakan sampaikan untuk masyarakat Indonesia. Ya, pemirsa Ngobrasif,
pesan saya mungkin mewakili teman-teman sejawat lainnya dokter gigi ya. Intinya kami ingin didatangi oleh masyarakat itu sebagai sahabat, sebagai mitra, sebagai teman, bukan ketika sakit gitu ya. Karena kalau ketika sakit baru ke dokter gigi, itu pengobatannya akan lebih lama, lebih sulit dan lebih mahal tentunya. Tapi kalau kita hanya rutin seperti ke salon gitu ya, mungkin kalau ibu-ibu itu lebih menguntungkan baik dari pasien sendiri maupun kami sebagai tenaga medis atau dokter giginya. Jadi hanya cek aja 6 bulan sekali, dicek apa ada yang berlubang atau ada karang gigi atau tidak gitu. Jangan menunggu sampai lubangnya itu dalam, sisa akarnya sudah bengkak seperti itu. Jadi kalau sudah kondisinya kronis atau akut, itu pengobatannya akan lebih lama dan pastinya pasien akan merasa habis kalau ke dokter gigi bolak-balik sih gitu, ngabisin biaya juga ya karena datangnya terlambat seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Tias atas saran-sarannya buat masalah pengoperasi, dan tentunya kita selalu akan menjaga kesehatan. Jangan saat sakit baru datang ke dokter, ini yang bahaya. Satu lagi sih Pak, maaf dipotong. Kesehatan gigi dan mulut itu cerminan loh dari kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Walaupun mungkin kadang orang menggampangkan cuma sakit gigi gitu ya, terus mintanya seringnya dicabut. Saya sering mengumpamakan ibaratnya misalkan ada luka di jari kita atau tangan kita, mau nggak ibu-ibu atau bapak-bapak dipotong jarinya? Pasti nggak mau kan? Seperti itu pun gigi. Gigi walaupun kecil itu tetap organ yang harus dipertahankan. Organ yang vital ya? Iya, dan dia ketika seseorang itu menjadi jenazah, yang masih bisa diperiksa itu ya gigi dan tulang belulang. Jadi cukup kuat sebenarnya, makanya kalau gigi itu sampai harus dicabut itu sayang banget. Itu sih Pak. Terima kasih ya Dokter Prasetyanisi. Pemirsa Ngobrasip masih bersama saya dan Dokter Prasetyanisi Tias, dokter gigi yang tangguh dalam mengatasi berbagai penyakit gigi dan mulut. Nah, akan kita lanjutkan lagi di lain kesempatan, dan terima kasih sekali lagi kepada Dokter Tias masih bersama saya di Ngobrasip. No gibah, no gosip, untuk Indonesia yang lebih maju.